Giang Bohan, seorang siswa yang nakal, tidak mengubah ekspresinya saat dihadang oleh sekelompok berandalan. Dengan tenang, dia membuka kancing bajunya, lalu mengalahkan dua preman sendirian. Hingga seorang gadis bernama Ming 11 muncul sebagai pahlawan, berdiri di depannya. Bohan tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia menarik Ming 11 untuk melarikan diri. Pada saat Ming 11 menggunakan kotak permen untuk menghalangi para berandalan, Bohan merasa masa mudanya tiba-tiba memiliki warna. Dia memegang tangannya untuk melarikan diri, tetapi Bohan merasakan jantungnya berdetak kencang. Ternyata dalam hidup ini, ada pertemuan yang cukup untuk membuat seluruh masa muda menjadi cemerlang. Di kereta, Ming 11 menebak Bohan mengambil jurusan olahraga, karena dia bisa lari terus-menerus tanpa lelah. Dia memperkenalkan diri bahwa dia juga sedang mempersiapkan diri untuk lomba maraton. Bohan merasa ragu, bagaimana seorang gadis sekecil itu bisa lari jarak jauh. Mereka berjabat tangan, tepat saat kereta mengerem mendadak yang membuat Bohan cepat-cepat menarik Ming 11 mendekat ke arahnya. Di tepi sungai, Ming 11 berpesan kepada Bohan untuk segera pulang setelah sekolah, dan tidak lagi bersikap seperti preman yang hanya akan menyusahkan dirinya sendiri. Dia mengingatkan Ming 11, jika di masa depan dia berada dalam bahaya, dia harus ingat untuk melindungi makanannya dengan baik. Mereka mengira tidak akan bertemu lagi, tetapi takdir baru saja dimulai. Di Akademi Jenius, Ming 11 menyiapkan surat cinta yang mengharukan untuk sahabatnya yang bernama Chunian. Dia berharap untuk memberikan ciuman pertamanya sebelum lulus, tidak seperti Ming 11 yang hanya fokus pada studinya. Target yang ingin Chunian tuju adalah tim bola basket paling tampan di sekolah, yang terdiri dari Li Xiaoyang, He Shuhao, Chen Sujie, dan Jiang Bohan. Chunian melihat Kapten Bohan melemparkan bola terakhir, dan memutuskan untuk menulis namanya di surat cinta. Ming 11 menyadari dialah orang yang dia selamatkan sebelumnya. Berdiri di depan empat pria hebat itu, Chunian menjadi gugup dan kabur lebih dulu. Dari jauh, Bohan mengenali gadis berambut pendek itu, yang telah menyelamatkannya dengan segelas susu kedelai. Di kedai mie, Ming 11 menyarankan sahabatnya untuk berpikir lebih hati-hati tentang Jiang Bohan. Pada hari pertama dia masuk sekolah, dia tidak sengaja mendengar kepala sekolah mengeluh tentang siswa peringkat teratas di seluruh sekolah, yang juga memimpin perkelahian dengan sekelompok preman. Pihak sekolah memutuskan untuk menyembunyikan masalah Jiang Bohan, untuk menghindari memengaruhi reputasi akademi. Ming 11 terkejut, dan buru-buru lari untuk mencari pekerjaan paruh waktu. Keesokan harinya di lapangan basket, Ming 11 memanfaatkan kesempatan untuk membagikan pamflet diskon minuman guna memberi kesempatan kepada sahabatnya untuk memberikan surat cinta. Siapa sangka Chunian merasa malu, lalu melarikan diri terlebih dahulu. Tepat saat bola jatuh mengenai kepala Ming 11, dia jatuh ke pelukan Bohan. Selama perjalanan singkat menggendong Ming 11 ke ruang medis, Bohan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wajahnya. Di sisi lain, Shuhao menemukan surat cinta di dalam tumpukan pamflet Ming 11. Saat terbangun dari tidur nyenyak, Ming 11 melihat Bohan menatapnya lekat-lekat. Ming 11 bergegas kembali ke kelas, tetapi Bohan menahannya untuk beristirahat. Dia mendengar dokter mengatakan bahwa gula darahnya rendah, jadi dia membelikan kue-kue kecil. Chunian berlari untuk mengunjungi sahabatnya, tanpa menyangka akan bertemu dengan sang dewa. Ming 11 berpura-pura sakit kepala untuk membuat Bohan tetap bersama Chunian. Dia berpikir bahwa dia menderita gejala sisa pasca cedera, jadi dia membutuhkan nomor kontak Bohan. Chunian menemukan surat cinta itu, dan dengan cepat menariknya kembali. Bohan menulis langsung di telapak tangan Ming 11, berpesan padanya untuk meneleponnya jika dia memiliki gejala sisa. Di luar, seorang gadis bernama Si Jiao telah lama diam-diam menyukai Bohan. Dia mengejarnya untuk memberitahu bahwa dia harus waspada terhadap gadis seperti Ming 11. Karena banyak keluarga menguras modalnya untuk menyekolahkan anaknya ke akademi elit, hanya berharap mendapat kesempatan untuk naik ke atas. Bohan berpikir bahwa Ming 11 adalah bagian dari tempat ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan Si Jiao. Kembali ke lapangan, Ming 11 tidak menemukan tumpukan pamflet. Dia takut jika tim basket menemukannya, surat cinta itu akan jatuh ke tangan Bohan. Jika dia salah paham bahwa Ming 11 yang menulisnya, itu akan menjadi masalah besar. Tepat saat Si Jiao memimpin tim untuk menanyakan kabar Ming 11, dia juga memberinya sebotol air untuk meningkatkan gula darahnya. Chunian mendengar bahwa Si Jiao adalah yang tercantik di sekolah dan juga kapten tim cheerleader basket. Ming 11 terkejut karena air dingin itu tidak sengaja menghapus nomor telepon Bohan. Sesampai di rumah, Bohan merenungkan surat cinta Ming 11. Dia baru saja menemukan bahwa dia sengaja menimpa namanya di atas nama Xiaoyang. Dia marah tapi tidak tega membuangnya. Saat melewati toko serba ada, pemimpin kelompok preman bernama Yan Zhengwen bertemu dengan gadis yang berani berkelahi dengannya tempo hari. Dia menyuruh kedua bawahannya untuk membuat sedikit masalah untuk Ming 11. Pada saat itu, dia sedang menelepon untuk memeriksa nomor telepon Bohan. Kedua preman itu menuduh toko itu menjual rokok palsu sehingga mereka meminta Ming 11 untuk mengembalikan uang. Mendengar dia menolak bertanggung jawab, mereka mulai mengacaukan toko. Bohan tiba-tiba masuk dan menyuruh para pembuat onar untuk mengincarnya. Dia menarik mereka keluar dari toko, menghindari masalah untuk Ming 11.
Dia khawatir dan segera mengejar Bohan, tetapi ketika dia sampai di sana, dia sudah menghabisi kedua preman itu dengan rapi. Dia mengatakan kepada mereka, mulai sekarang, jangan sentuh pacarnya. Kembali ke toko, Ming 11 bertanya mengapa Bohan muncul di waktu yang tepat. Dia beralasan bahwa dia kebetulan lewat dan melihat bahwa dia membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Ming 11 mendengar tentang pamflet yang ada di tempat Bohan dan memintanya untuk mengembalikannya kepadanya. Dia sibuk berjualan, jadi dia meminta izin untuk pergi lebih dulu. Bohan secara proaktif menelepon, meminta Ming 11 untuk menyimpan nomor teleponnya. Ming 11, jika kamu dalam bahaya, telepon aku. Besok pagi, aku akan menunggumu di depan gerbang sekolah. Di sisi lain, si Jiao mendengar kedua preman itu mengatakan bahwa Ming 11 adalah pacar Bohan. Yan Zhengwen berpikir Bohan tidak pantas untuk si Jiao dan berharap dia memperhatikannya. Si Jiao menegaskan bahwa dia hanya menganggap Zheng Wen sebagai kakak yang baik. Dia memintanya untuk menyelidiki latar belakang Ming 11 untuk memaksanya meninggalkan Bohan. Pagi-pagi sekali, Ming 11 meninggalkan rumah, jogging melalui banyak jalan untuk sampai di Akademi Genius. Dia bertemu Bohan yang mengambil pamflet, tetapi tidak melihat surat cinta. Dia berpikir, mengapa meminta kembali surat cinta yang sudah dikirim. Dia menyindir surat itu sebagai surat template yang bisa dikirim ke orang lain dengan hanya mengganti nama. Ming 11 menjelaskan bahwa dia menulis surat cinta itu, tetapi orang yang menyukai Bohan bukanlah dia. Bohan curiga, surat itu bukan miliknya. Dia memintanya untuk membaca kembali kalimat ketiga dalam surat itu, baru kemudian dia percaya dan mengembalikannya kepada Ming 11. Jiang Bohan, bibirku rasa stroberi, apakah kamu mau mencicipinya? Bohan perlahan mendekat, membuat hati Ming 11 berdebar tak terkendali. Dia mengatakan dia tidak suka stroberi, lalu mengembalikan surat cinta itu kepadanya. Di atap, si Jiao mengira Ming 11 langsung menyatakan cintanya kepada Bohan. Dia memutuskan untuk mengunggah video ke forum sekolah untuk mengekspos angsa buruk rupa yang ingin memangsa angsa cantik. Dalam 10 menit, gambar Ming 11 yang menyatakan cinta kepada Bohan ditempel di seluruh sekolah. Dia diam-diam lari ke ruang belajar mandiri tanpa menyangka Bohan datang mencarinya. Dia menekan Ming 11 ke pagar, bermaksud untuk menanyainya tentang menempelkan surat cinta di mana-mana. Tepat pada saat itu, guru mengingatkan Bohan untuk segera pergi ke aula untuk menerima piagam penghargaan tim basket. Bohan dikucilkan oleh seluruh sekolah. Dia baru pindah ke Akademi Genius dan hanya ingin mengejar ketertiban sekolah. Ming 11, aku tidak akan membiarkanmu dikucilkan. Di aula upacara penghargaan untuk tim basket yang berprestasi tinggi, di layar tiba-tiba muncul gambar Ming 11 yang menyatakan cinta kepada Bohan. Dia melihat Ming 11 mencoba melarikan diri dan menariknya ke atas panggung. Ming 11 mendengar teman-temannya membicarakannya sebagai angsa buruk rupa yang ingin memangsa angsa cantik. Dia tidak tahan dan secara proaktif membela diri. Dia menyarankan teman-temannya untuk belajar dengan giat dan berhenti bergosip di belakangnya. Bohan merebut mikrofon, memuji bahwa gambar yang diedit itu sangat bagus. Teman-teman terkasih, aku benar-benar benci rasa stroberi, tapi mulai sekarang aku akan menyukainya. Bohan memegang tangan Ming 11, menariknya turun dari panggung diiringi tepuk tangan meriah dari teman-teman sekelasnya. Dia khawatir dia tidak akan bisa bertahan hidup di Akademi Genius. Ming 11, jika langit runtuh, aku akan menahannya untukmu. Akibatnya, keduanya harus pergi ke kantor kepala sekolah. Dia mengkritik Ming 11 karena tidak fokus pada studinya dan hanya memikirkan bagaimana cara menulis surat cinta. Dia mengingatkan bahwa sekolah menghormati ayah Ming 11 dan membuat pengecualian dengan membebaskan biaya sekolahnya untuk pindah ke Akademi Genius. Ming 11 berjanji tidak akan mengulanginya, hanya berharap kesalahan kali ini tidak memengaruhi aplikasi beasiswanya. Kepala sekolah menganggap nilai Ming 11 bahkan belum tentu bisa membuatnya tetap di sekolah. Jika dia terus memengaruhi teman-teman sekelasnya, dia harus kembali ke sekolah lamanya. Bohan ingat prestasinya tidak turun ke peringkat kedua di seluruh sekolah, jadi kepala sekolah tidak bisa menyalahkan Ming 11. Dia menyuruh ibunya yang otokratis untuk memanggil ayahnya untuk dikritik. Nyonya Jiang marah dan menyuruh kedua anak itu untuk mencabut semua surat cinta yang ditempel di sekolah. Bukannya kesal, Bohan justru sangat menyukai kalimat-kalimat pernyataan cinta dari Ming 11. Dia bertanya-tanya mengapa dia diberi perlakuan khusus untuk masuk ke Akademi Genius. Dia menyalahkannya karena terlalu usil dan membuatnya dihukum. Bohan mengambil seember air untuk mencabut surat cinta itu dan dengan ceroboh membasahi baju Ming 11. Dia mendengar keluhannya, lalu memberikan jaketnya kepada Ming 11. Dia ingin memberinya les, tetapi Ming 11 tidak suka masalah. Karena sebelum mengenal Bohan, dia belum pernah dimarahi atau digosipkan oleh siapapun. Dia berpikir bahwa kepala sekolah memiliki harapan yang besar terhadap putranya, jadi yang terbaik adalah menjaga jarak dari Bohan. Dia menghela napas, lalu menyuruhnya untuk segera pulang. Ming 11, ingat apa yang baru saja kamu katakan bahwa kamu akan menjaga jarak dariku. Menunggu Bohan, si Jiao bertanya mengapa dia tidak mau melupakan masa lalu. Dia setuju untuk menjaga jarak dan mengawalnya dari jauh,
tetapi bukan untuk Bohan menjalin hubungan dengan orang lain. Bohan, kita adalah teman masa kecil, cocok satu sama lain dari latar belakang hingga kepribadian. Si Jiao, aku tidak pernah menilai seseorang dari kondisi materi. Aku juga minta maaf karena membuatmu menyukaiku. Mendengar si Jiao tidak akan membiarkan Ming 11 begitu saja, Bohan turun dari mobil dan menghampirinya. Chen Si Jiao, coba sentuh Ming 11. Di sekolah, Ming 11 berbisik kepada Chunian bahwa Bohan adalah anak kepala sekolah. Tanpa diduga, dia berdiri tepat di depannya. Dia berpikir bahwa mengungkapkan rahasia orang lain tidak terlalu baik. Ming 11 buru-buru meminta maaf, lalu mengembalikan jaketnya. Bohan mengatakan jika dia tidak membutuhkannya, buang saja. Teman-teman sekelasnya dari jauh membandingkan Ming 11 dengan Lintah, yang terus menempel pada Bohan dan tidak melepaskannya. Tepat saat F3 sekolah lewat, membuat hati Chunian berdebar kencang. Dia meminta sahabatnya untuk menulis surat cinta lagi, karena dia tidak bisa kehilangan Bohan dan meninggalkan hutan yang indah. Setelah itu adalah masa di mana Bohan terus-menerus menghindari Ming 11. Dia meminta tim sahabatnya untuk mencabut semua surat cinta dari dinding. Tepat saat Chunian berlari mencari Ming 11, dia tidak sengaja jatuh ke pelukan Sujie. Pada saat kipas angin meniup poni rambutnya, dia tahu hatinya sudah menemukan pemiliknya. Ming 11 tiba-tiba menyela, membawa ember air untuk mencabut surat cinta. Dia menyuruh Bohan membiarkan Ming 11 yang mengurus sisanya. Dia bertanya-tanya mengapa tadi malam dia mengatakan akan menjaga jarak, tetapi hari ini dia bertemu dengannya berkali-kali. Ming 11 marah dan menarik Chunian pergi. Di rumah yang dingin, Bohan kesepian berteman dengan musik. Akhirnya ibunya kembali menanyai putranya yang memanfaatkan Ming 11 untuk melawannya. Dia memberitahu bahwa banyak tim basket asing telah mengirim email yang mengundang Bohan untuk bergabung. Dia tidak bisa menyerah 6 tahun belajar basket di luar negeri. Bohan menegaskan bahwa dia tidak akan pergi dan tidak membutuhkan ibunya untuk khawatir. Di kelas tari, Chunian membaca di grup sekolah bahwa sedang ramai diperbincangkan tentang Ming 11 yang bekerja paruh waktu. Ming 11 tidak peduli dengan komentar sinis itu karena dia mendapatkan uang dengan cara yang jujur. Di toilet, sekelompok siswi menebak bahwa keluarga Ming 11 menguras semua modalnya untuk menyekolahkan putri mereka ke Akademi Jenius untuk mencari suami kaya. Tetapi prestasi Ming 11 buruk sehingga kepala sekolah telah memberikan ultimatum. Dan Bohan yang cerdas dengan cepat mengusir mereka. Ming 11 muncul, menanyai siapa yang menyebarkan rumor tentang dirinya. Tepat pada saat itu, si Jiao datang untuk mengingatkan teman-temannya untuk masuk kelas dan berpura-pura percaya pada Ming 11. Mendatangi Bohan, Ming 11 menyalahkannya karena menyebarkan rumor bahwa dia bekerja paruh waktu dan diancam akan dikeluarkan dari sekolah oleh kepala sekolah. Dia jujur dan bersih, mendapatkan uang untuk sekolah alih-alih bergantung pada orang lain seperti dia. Setelah Ming 11 selesai berbicara, dia baru menyadari bahwa 3 pria lainnya sedang tertawa. Chunian masuk mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto yang berharga. Mengejar Ming 11, Bohan menegaskan bahwa dia tidak menyebarkan rumor. Dia tidak berpikir ada perbedaan kelas di antara mereka berdua atau ingin membalas dendam padanya. Ming 11 meminta maaf jika dia salah menyalahkan Bohan. Dia juga menjelaskan bahwa dia menjaga jarak karena dia tidak ingin dia bertengkar dengan ibunya. Ming 11, mengapa kamu harus menjelaskan hal itu? Bohan, aku tidak ingin kehilangan teman lagi. Kamu adalah teman kedua yang aku kenal di Akademi Jenius. Ayo kita berteman baik. Di sisi lain, si Jiao tampil di festival musik sekolah. Dia ingat sejak kecil, dia sering bermain musik untuk Bohan. Tetapi karena Ming 11, dia menjadi bermusuhan dan memintanya untuk menghapus semua foto Ming 11 yang bekerja paruh waktu. Si Jiao mengakhiri lagu dan meminjam alkohol untuk menghilangkan kesedihannya. Dia menantikan sosok yang dikenalnya, menanyainya mengapa dia tidak datang untuk mendengarkan dia bermain musik. Saat memasuki rumah Bohan, si Jiao bertanya kepadanya sampai kapan dia ingin menghukumnya. Dia pikir kita tidak bisa kembali seperti dulu karena kehadiran Mingxi. Tepat saat Yan Zhengwen datang menjemput si Jiao pulang, dia mencurahkan semua cinta dan merawat adik perempuannya dengan sepenuh hati. Si Jiao tiba-tiba memegang tangan Zhengwen karena mengira dia adalah becehan. Sesampai di rumah, Nyonya Jia mendengar keluhan ibu si Jiao. Dia menangis karena becehan tidak datang ke konser. Nyonya Jia mengingatkan ibu si Jiao bahwa dia telah memperhatikan Mingxi dan pasti akan mempersulitnya. Becehan menyatakan bahwa tidak ada yang boleh menyentuh Mingxi karena dia menyukainya. Menunggu Mingxi di gerbang sekolah, Becehan bertanya siapa yang ingin mengiriminya surat cinta. Sun Yan beralasan dia belum mengerjakan pekerjaan rumahnya dan meminta untuk kembali ke kelas terlebih dahulu. Becehan berkata dia akan mengingkari janjinya
karena tidak akan berteman dengannya. Mingxi, aku menyukaimu. Mingxi terkejut dan buru-buru menutup mulut BC Han. Dia lari duluan, tepat saat kepala sekolah menelepon dan bertanya apa yang ingin dilakukan putranya. Jika dia terus bertindak sembrono, dia akan mengusir Mingxi. BC Han juga menyatakan bahwa ibunya tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah dia yang benar-benar menyukainya. Di sisi lain, Yan Zhengwen datang untuk menjemput si Jiao ke sekolah, tetapi ibunya menghukumnya untuk tinggal di rumah dan merenung. Dia dengan sabar menahan kemarahan si Jiao, menunggu sampai dia lapar. Si Jiao mendengar ibunya berkata bahwa tadi malam saat dia mabuk, dia berteriak seperti orang gila di rumah BC Han. Zhengwen berpura-pura tidak ingat, hanya melihat bahwa si Jiao selalu sangat cantik. Di akhir hari, BC Han mengikuti Mingxi. Dia mengikutinya sampai ke toko kelontong, mengolok-olok Mingxi seperti kura-kura yang menarik lehernya. Dia mendengar 3 kata aku menyukaimu dan buru-buru bersembunyi di bawah meja. BC Han meminta pemilik toko untuk menjadi saksi, bertanya pada Mingxi apakah dia menyukainya. Dia buru-buru meletakkan tangannya di atas, jangan sampai dia membenturkan kepalanya ke sisi meja. Mendengar karyawan meminta izin istirahat makan siang, pemilik toko segera menyetujuinya dan mendoakan pasangan muda itu berkencan dengan bahagia. Di restoran, Mingxi berkata bahwa hatinya sangat keras, tidak mudah tergerak oleh seseorang. BC Han mengkritik Mingxi karena memesan semua makanan sampah, seperti mencoba rasa yang tidak buruk. Dia bertanya-tanya mengapa dia harus pindah sekolah. Mingxi menceritakan bahwa ayahnya pernah menjadi pelatih renang di Akademi Xingchai. Pihak sekolah memuji perbuatan baiknya dan memberinya keringanan biaya sekolah untuk masuk ke sana. Namun, Akademi Xingchai masih harus membayar banyak uang untuk acara-acara besar dan kecil, jadi dia harus bekerja paruh waktu untuk mengurangi beban ibunya. BC Han kembali ke toko kelontong, membeli banyak barang untuk mendukungnya. Dia mendorong Mingxi ke lemari es, lalu mengambil sekaleng air, membuat Mingxi terkejut. Setelah membayar, dia meninggalkan semua makanan untuknya, hanya mengambil permen lollipop rasa stroberi. Pemilik toko melihat tumpukan makanan, hanya melihatnya penuh dengan cinta. Dalam perjalanan pulang melewati jembatan, Mingxi bertemu dengan BC Han yang sedang bertengkar dengan Yan Zhengwen. Dia berkata dia sedang mengenang masa lalu dengan teman lamanya, jadi dia mendesaknya untuk segera pulang. Mingxi melihat mereka tidak bertengkar, jadi dia merasa lega dan pergi lebih dulu. Namun sesampainya di rumah, dia masih merasa gelisah, takut BC Han dipukuli habis-habisan. Dia kembali ke jembatan, tetapi hanya menemukan ponsel dan bungkus rokok. Keesokan harinya di kelas, Mingxi tidak melihat BC Han datang ke sekolah. Dia pergi ke ruang olahraga, tetapi dia juga tidak datang untuk berlatih. Dia meminta Xiaoyang untuk mengembalikan ponsel BC Han, tetapi dia tidak berani menyentuh ponsel bosnya. Dia berteman di WeChat untuk mengirim alamat rumah BC Han ke Mingxi. Sesampai di toko kelontong, Mingxi menunggu BC Han. Tepat saat pemilik toko menonton berita, sekelompok anak muda memukuli seorang siswa dengan tongkat bisbol. Dia merasa gelisah dan segera pergi ke rumah BC Han. Sementara itu, tangan BC Han sakit sehingga dia tidak bisa meraih segelas air. Dia membiarkan Yan Zhengwen memukulinya dengan bebas, dan dia bertekad untuk tidak pergi menemui si Jiao. Mendengar bel pintu berbunyi, BC Han terkejut melihat Mingxi. Dia buru-buru menutupi luka di tangannya dan bertanya apakah dia datang untuk peduli padanya. Mingxi mengembalikan ponselnya, lalu meminta izin untuk pergi lebih dulu. Tepat saat dia bertemu dengan Zhengwen yang membawa si Jiao, dia harus menyelinap ke rumah BC Han. Si Jiao mengetuk gerbang, meminta maaf kepada BC Han atas nama Zhengwen. Dia mengundang si Jiao untuk pulang karena dia sibuk menerima tamu. Masuk ke rumah, BC Han menyuruh Mingxi menunggu sampai mereka pergi jauh lalu pulang. Dia mengembalikan sisa kotak rokok kepada BC Han, tetapi ternyata itu adalah botol tetes mata. Mingxi bertanya-tanya mengapa Yan Zhengwen selalu mengincar BC Han. Tepat saat kepala sekolah kembali, dia dengan panik mencari tempat untuk bersembunyi, bahkan menumpahkan segelas air ke BC Han. Nyonya Jiang melihat sebotol susu di atas meja dan bertanya sejak kapan putranya menyukai rasa stroberi. BC Han mengarahkan matanya ke Mingxi, berkata bahwa saat ini dia sangat menyukai stroberi. Dia diam-diam menarik Mingxi ke kamar pribadi, perlahan mendekatinya untuk menyalakan lampu. Dia mengganti pakaiannya yang kotor dan berkata akan mencari cara agar dia bisa melarikan diri. Namun, Mingxi harus setuju untuk tidak lagi menghindarinya mulai sekarang. Melihat dia mengangguk, dia menyuruhnya menghitung sampai 60 lalu lari keluar. Saat makan, Nyonya Jiang bertanya apakah putranya masih bertekad untuk menentangnya. BC Han berpikir bahwa Mingxi sudah dewasa dan dapat bertanggung jawab atas masa depannya sendiri. Tentu saja, BC Han membuat ibunya marah sampai dia kembali ke kamarnya. Dia memanggil Min Haye turun, lalu diam-diam membawanya keluar. Sementara itu, Tukit memergoki Suonian mengikutinya. Dia melihat buku tentang terapi fisik dan dia menduga dia mengalami cedera. Tukit buru-buru menutup mulut Suonian, bertanya mengapa dia mengikutinya. Dia tiba-tiba mendekat,
mendengar bahwa dia pernah menulis surat cinta kepada banyak anggota tim. Sun Yan berkata bahwa perasaan ditolak oleh orang yang dia sukai sangat tidak nyaman, jadi dia membagi perasaannya menjadi beberapa bagian. Dia tidak cukup percaya diri untuk membuat orang lain menyukainya, juga tidak berharap untuk dibalas. Menunggu Min Hae dalam perjalanan ke sekolah, Bece Han menyiapkan sarapan untuknya. Dia memarahinya karena berlari puluhan kilometer dengan perut kosong, sehingga dia pingsan karena gula darah rendah. Mingxi, kamu sudah berusaha keras. Bece Han meminta Mingxi naik ke mobil, dengan lembut melingkarkan tangannya di pinggangnya. Dia tersenyum, mengantarnya di jalan yang akrab. Dia seperti angin sejuk bertiup ke dalam kehidupan Mingxi. Ketenangan yang terpancar darinya membuatnya mendambakannya. Sesampai di sekolah, Bece Han tidak membiarkan Mingxi pergi dengan tergesa-gesa. Dia berterima kasih padanya, tetapi tanpa diduga sabuknya tersangkut di bagian belakang mobil, menyebabkan barisan mobil jatuh ke tanah secara bersamaan. Mingxi mendengar bel berbunyi, buru-buru meminta maaf dan lari ke kelas. Dari atas, Nyonya Jiang melihat Mingxi masih akrab dengan putranya. Saat masuk ke kelas, Mingxi lupa membawa laporan bahasa Inggrisnya. Kepala sekolah memanggilnya ke kantor, mengeluh nilai bahasa Inggrisnya rendah, dan tidak mau membuat laporan. Min Hae menegaskan bahwa dia sudah mengerjakan tugasnya, tetapi tidak menemukannya di tasnya. Kepala sekolah mengingatkan Min Hae untuk segera menyerahkan tugasnya, dan juga harus menata kembali semua sepeda. Ternyata, si Jiao yang mencuri laporan Min Hae. Dia ingin Min Hae menghilang dari dunianya. Akhirnya, Min Hae selesai menata barisan sepeda. Tanpa diduga, si Jiao datang dan menjatuhkannya, dan juga melarangnya menggunakan cara-cara keji untuk merayu Bece Han. Dia berdiri tepat di belakang, mengingatkan si Jiao untuk tidak berlebihan. Min Hae marah, menyuruh mereka berdua menyelesaikan masalah pribadi mereka sendiri, jangan melibatkan orang sibuk seperti dia. Bece Han menemui si Jiao secara pribadi, bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Si Jiao bersedia meminta maaf kepada Bece Han, sampai dia tidak lagi mengabaikannya. Bece Han berkata dia tidak mengabaikannya, hanya belum tahu bagaimana harus menghadapi si Jiao. Tetapi jika dia membutuhkan alasan, anggap saja dia tidak bisa melupakan masa lalu. Dalam hujan lebat, Min Hae terus menata sepeda. Dia menerima telepon dari ibunya, yang memberitahunya bahwa dia harus kembali 1 minggu lebih lambat. Ibunya menyuruhnya untuk bergaul dengan teman-temannya, dan akan mengirim uang sewa di akhir pekan. Min Hae menyuruh ibunya untuk tidak mengirim, karena dia akan menggunakan beasiswa untuk membayar uang sewa. Dua teman sekelas lewat, mencibir bahwa orang rendahan seperti Min Hae berani masuk akademi bakat. Tepat saat sepeda jatuh menimpa kaki Min Hae, dia teringat akan kasih sayang ayahnya yang sudah meninggal. Ayah, aku sangat kesepian. Saat Min Hae paling kedinginan, Bece Han datang untuk menghangatkannya. Dia dengan lembut membelai helai rambutnya yang basah, memperlihatkan wajahnya yang masih basah oleh air mata. Min Hae, ayo aku antar pulang. Min Hae yang lemah, meringkuk dalam pelukan Bece Han. Di dalam mobil, Bece Han memberikan handuk kepada Min Hae. Dia meminta maaf karena membuat mobilnya basah. Bece Han menggenggam tangan Min Hae, menegaskan bahwa dia lebih peduli padanya daripada mobilnya. Dia tahu akhir-akhir ini, dia selalu membuat masalah untuknya. Min Hae meminta ganti rugi, dengan memintanya basah bersamanya. Bece Han melepas jaketnya, dengan lembut mengeringkan setiap helai rambut Min Hae yang basah kuyup oleh air hujan. Dia menggunakan senyumnya untuk menyembuhkan suasana hatinya yang buruk. Sesampai di rumah, Min Hae meminjamkan satu set pakaian kepada Bece Han untuk sementara waktu. Dia melihatnya hendak melepas bajunya dan buru-buru mengingatkan bahwa kamar mandi ada di kamar sebelah. Min Hae berkata jika Bece Han ingin menebus kesalahannya, dia harus mengajarinya bahasa Inggris. Min Hae, mulai besok aku akan menjadi gurumu. Di tepi kolam renang, Min Hae dengan cermat mengerjakan tugas bahasa Inggrisnya. Bece Han datang, mengkritik otaknya yang seperti ikan mas karena telah melupakan rumus yang baru dipelajari pagi itu. Dia duduk dan dengan sabar mengajarinya lagi. Sejak saat itu, setiap pagi Bece Han menjemput Min Hae ke sekolah, memberinya tugas bahasa Inggris untuk dipraktikan. Dia sering datang untuk membeli susu stroberi, lalu meninggalkannya untuk dia minum. Dia selalu muncul saat dia membutuhkan pelukan. Mengantar Min Hae untuk makan makanan enak, Bece Han terpesona melihat wajahnya di bawah cahaya lilin yang lembut. Dia menyuruhnya mencicipi hidangan pembuka roti favoritnya. Untuk hidangan utama, Bece Han tahu Mingxi tidak terbiasa menggunakan garpu, jadi dia dengan hati-hati memotong daging untuknya. Mendengar Min Hae memintanya untuk mencicipi, Bece Han teringat rasa stroberi. Dia memuji esainya yang cukup bagus, hampir membuatnya tergerak. Dia mengalihkan pandangannya keluar, lalu tiba-tiba mendekati Min Hae. Di bawah cahaya lilin yang lembut, Min Hae untuk pertama kalinya makan makanan enak seperti itu. Dia berpikir jika dia mendapat nilai bahasa Inggris yang tinggi, itu berarti Bece Han sudah melunasi semua hutangnya. Min Hae, bagaimana jika aku tidak ingin melunasi semuanya? Terlebih lagi, kamu masih berhutang padaku.
Dalam perjalanan pulang, Min Haye berterima kasih kepada Bece Han karena telah mentraktirnya dan membantunya belajar. Dia memegang wajah teman kecilnya, meminta Min Haye untuk memanggilnya sesuai waktu. Dia patuh mendengarkan, lalu berbalik untuk menggodanya. Di sisi lain, si Jiao tenggelam dalam kenangan masa lalu yang bahagia. Dia dulunya sangat dekat dengan dua bersaudara Bece Han. Di hari ulang tahunnya, dia meminta mereka memejamkan mata, lalu diam-diam mencium pipi orang yang dia sukai. Si Jiao berharap waktu akan selamanya berhenti di momen bahagia itu. Di toko kelontong, Bece Han memberikan tumpukan materi ujian untuk semua mata pelajaran kepada Min Haye. Dia meminta imbalan dengan mengusap kepala murid kecilnya. Siapa sangka momen itu diam-diam difoto oleh Zheng Wen. Tetapi dia tidak menunjukkan wajah Bece Han untuk memfitnah Min Haye berselingkuh dengan seorang konglomerat. Benar saja, keesokan harinya, forum sekolah meledak dengan desas-desus bahwa Min Haye dipelihara. Sebagai pemegang saham utama di sekolah, ibu si Jiao menuntut agar Min Haye dikeluarkan. Kepala sekolah berpendapat bahwa tidak mungkin untuk menskor seorang siswa hanya berdasarkan beberapa foto. Ibu si Jiao mengancam jika kepala sekolah masih membela Min Haye, dia akan mengumumkan pertarungan Bece Han dengan para preman. Memanggil Min Haye ke kantor, kepala sekolah bertanya siapa orang di dalam mobil itu. Min Haye yakin dia tidak hidup dari orang lain, tetapi tidak dapat mengungkapkan orang di dalam mobil itu. Kepala sekolah menskors Min Haye selama 1 minggu untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Min Haye khawatir tidak bisa mengikuti ujian tengah semester dan akan kehilangan beasiswanya. Tepat saat Bece Han menerobos masuk, dia berkata bahwa dia adalah orang di dalam mobil itu. Dia menjelaskan bahwa dia mengajari Min Haye, jadi dia datang untuk memberinya tugas. Dia menyalahkan ibunya karena tidak peduli dengan situasi siswa dan terburu-buru menskors Min Haye. Nyonya Jiang berkata dia tidak bisa memutuskan sendiri, tetapi harus menjelaskan kepada dewan sekolah. Terlebih lagi, Bece Han harus khawatir tentang pergi ke luar negeri, alih-alih mengelilingi seorang gadis sepanjang hari. Bece Han mempertanyakan ibunya, apakah dia tidak tahu alasan dia menolak pergi ke luar negeri. Di lapangan basket, Bece Han mengingat pertama kali dia bertemu Min Haye. Dia memiliki rambut panjang yang sangat indah, tetapi dia ingin memotongnya sangat pendek. Dia terkejut ketika seorang gadis kecil harus menjual rambutnya untuk mendapatkan uang. Dia berpura-pura memenangkan beasiswa, sehingga ibunya tidak perlu lagi mengirim biaya hidup untuknya. Seorang gadis yang pengertian sampai menyedihkan, membuat Bece Han mengingatnya selamanya. Pulang ke rumah di tengah hujan lebat, Min Haye dirangkul oleh seorang pria asing. Dia tahu dia sedang dikejar, jadi dia menunggu para preman lewat. Siapa sangka takdir mempertemukannya kembali dengan teman masa kecilnya, bernama Du Jingchu. Bece Han tiba-tiba datang ke Eropa Tengah, menyalahkan Min Haye karena sembarangan berbicara dengan orang asing. Jingchu memperkenalkan dirinya, bahwa dia pernah mandi bersama Min Haye saat kecil. Dia melihat Bece Han sedikit sempit, jadi dia menarik Min Haye untuk pergi duluan. Bece Han memperebutkan Eropa Tengah dan juga memperebutkan Min Haye. Mereka berdua bertengkar sebentar, sampai hujan reda. Bece Han menyuruh Jingchu untuk membawa Min Haye pergi duluan. Melihat para preman mengincar Min Haye, Jingchu melepas tasnya dan masuk untuk berkelahi. Bece Han mengambil payung dan datang untuk membantu Jingchu. Setelah mengalahkan semua preman yang Zheng Wen, mereka buru-buru kembali ke rumah Min Haye. Dia mengembalikan seragam Bece Han dari hari sebelumnya dan memarahi Jingchu karena tidak tahu malu. Dia ingat saat kecil, dia mandi bersamanya setiap hari. Tepat saat ibu Min Haye kembali, dia melihat dua pemuda kekar berdiri di dalam rumah. Dia mendengar putrinya memperkenalkan mereka sebagai teman sekolah, jadi dia mengundang mereka untuk tinggal dan minum. Dia bertanya-tanya mengapa putrinya pulang sekolah begitu cepat. Bece Han berkata bahwa sekolah telah selesai menyelenggarakan acara, jadi para siswa diizinkan pulang lebih awal. Jingchu dengan cepat masuk untuk membantu bibi memotong buah, sementara ibu Bece Han menelepon putranya untuk segera pulang. Bece Han menyuruh Jingchu untuk tinggal dan berbicara dengan bibi, dan meminta Min Haye mengantarnya pulang. Saat menuruni tangga, Bece Han tiba-tiba berhenti, membuat Min Haye menabrak punggungnya. Min Haye, aku tidak tahu cara menghibur orang lain. Jika kamu merasa sedih tentang skorsing, kamu bisa menggigitku. Melihat Min Haye tersenyum, Bece Han merasa lega. Dia bertanya hubungan seperti apa antara dia dan Jingchu. Min Haye berkata dia tumbuh bersama Jingchu dan selalu menganggapnya seperti adik laki-laki. Bece Han menyuruh Min Haye untuk menyuruh Jingchu segera pulang dan berjanji akan menyelesaikan masalah skorsing itu. Di dalam rumah, Jingchu meminta maaf karena tidak memberitahu terlebih dahulu dan datang untuk berlindung di rumah Min Haye. Dia ingat bahwa suaminya dekat dengan ayah Jingchu seperti saudara kandung.
Saat ini Jing Chu baru saja diterima di Universitas Olahraga, jadi dia akan tinggal di sini untuk sementara. Nantinya ketika nenek tidak di rumah, ada juga yang akan merawat Ming 11. Pagi-pagi, Jing Chu melihat Ming 11 bersiap untuk lari pagi. Dia berniat menunggu gadis itu kembali untuk makan, tetapi Ming 11 berkata bahwa dia hanya perlu makan roti. Namun Jing Chu menemukan keranjang itu penuh dengan roti yang hampir kedaluarsa. Sesampainya di toko pangsit, Jing Chu masih mengingat rasa favorit Ming 11 saat masih kecil. Dia berpikir bahwa seseorang yang tidak rela membuang mainan saat berusia 2 tahun, tidak akan mengubah seleranya. Ming 11, apakah kamu hidup dengan baik? Dia merasa sakit hati. Di rumah sakit, Chunyan bertemu Su Jie yang keluar dari departemen ortopedi. Dia harus mengakui dirinya mengalami robek ligamen meniskus. Dia berharap gadis itu merahasiakannya karena tidak ingin rekan satu timnya tahu. Karena Bohan dilarang bertanding, tim tidak bisa kehilangan satu orang lagi. Chunyan percaya Su Jie pasti akan mengatasi tantangan ini. Dia berbaring untuk berjemur dan juga dengan cermat meletakkan tangannya di bawah kepala gadis itu. Di sasana tinju, si Jiao menyalahkan Zheng Wen karena menyembunyikan darinya bahwa Bohan adalah orang di dalam mobil. Dia memegang tangan gadis itu dengan erat dan berpendapat bahwa jika ingin mengusir Ming 11, harus mengusir Bohan. Ini adalah pertama kalinya si Jiao melihat Zheng Wen begitu ganas dan bahkan mendominasi hingga membuatnya kehabisan napas. Bertemu dengan si Jiao, Bohan meminta gadis itu untuk membujuk ibunya agar mencabut hukuman terhadap Ming 11. Si Jiao setuju dengan syarat Bohan berkencan dan memberikan bunga pada pertunjukannya. Bohan menurutinya, tetapi hanya terbatas 1 hari saja. Keesokan harinya, Bohan mengikuti si Jiao pergi ke sekolah, bahkan masuk untuk mendengarkan kuliah bersamanya. Teman-teman melempar surat, bertanya sejak kapan bos berkencan. Guru melihat Bohan tidak fokus sehingga memanggilnya berdiri untuk mengerjakan soal. Dia memang layak menjadi yang terdepan di seluruh sekolah, hanya membaca sekilas saja dia sudah bisa memilih jawaban yang benar. Pada konser, Bohan membawa bunga untuk diberikan kepada si Jiao. Gadis itu mengambil kesempatan untuk memeluknya di atas panggung, membuat seluruh aula heboh. Chunyan dengan cepat memotret dan mengirimkannya ke Ming 11, lalu menasihati dirinya sendiri untuk tidak terlibat dengan Bohan. Jing Chu yang duduk di samping melihatnya, menegaskan bahwa mereka sedang berpacaran. Dia mengungkapkan bahwa sebelumnya dia pernah menabrak mobil Bohan, tetapi dia sombong dan tidak meminta maaf. Dia mengejar dan melihat Bohan sangat akrab dengan gadis di foto itu. Setelah konser selesai, si Jiao memanfaatkan waktu kencan terakhirnya dengan Bohan. Dia berharap waktu berjalan lebih lambat agar kereta labu menjemputnya sedikit lebih lambat. Tepat saat melihat Ming 11 lari pagi bersama Jing Chu, Bohan dengan cepat menyembunyikan karangan bunga itu di belakangnya. Jing Chu merangkul bahu Ming 11, meminta izin untuk tidak mengganggu kencan mereka berdua. Si Jiao melihat Bohan yang gelisah seperti terbakar, dia menebak pasti pria itu akan pergi mencari Ming 11. Dia benar-benar mengagumi gadis yang mendapatkan cinta dari Bohan. Setelah mengantar si Jiao sampai di depan rumahnya, Bohan mengakhiri kesepakatannya dengan gadis itu. Si Jiao menyatakan, mulai sekarang dia tidak akan menyukai Bohan lagi. Dia merasa pria itu tidak pantas untuknya, jadi dia menerima untuk menjadi teman biasa saja. Dia mengembalikan jaket itu, berharap pria itu mau menghargai untuk menghadiri pesta dansa terakhirnya. Di toko kelontong, pemilik toko memberi Ming 11 sekantong roti. Jing Chu menemukan, itu semua adalah barang yang hampir kedaluarsa. Dia bertanya-tanya, utang apa saja yang ditinggalkan ayah Ming 11. Dia menebak karena ayahnya, jadi ayah gadis itu mengalami kerugian dalam investasi. Ming 11 berpikir ayahnya ingin memasukkannya ke akademi elit, jadi dia buru-buru meminjam uang untuk berinvestasi. Dia dan ibunya akan membayar utangnya. Jing Chu tidak perlu khawatir. Ming 11, lalu bagaimana dengan hidupmu? Dia menjamin akan melunasi semua utang tahun ini. Setelah Ming 11 kembali, Bohan melihat dia masuk ke dalam rumah bersama Jing Chu. Dia menelepon, tetapi gadis itu tidak mengangkatnya. Jing Chu keluar dan menutup tirai. Dia melihat Bohan masih berdiri di luar pintu. Ming 11 menerima pesan ajakan bertemu dari Bohan. Dia langsung gelisah. Dia menolak untuk keluar, tetapi pria itu meneleponnya sampai Jing Chu tidak bisa tidur. Ming 11 takut mengganggu tetangga, jadi dia memutuskan untuk keluar menemui Bohan. Dia menanyai kenapa gadis itu tidak mengangkat telepon, kenapa Jing Chu ada di sini. Dia menyarankan pria itu untuk kembali memberikan bunga, memeluk dan mencium teman masa kecilnya. Bohan tersenyum, meminta Ming 11 menjelaskan tentang tinggal serumah dengan Jing Chu. Dia mengatakan kedua keluarga itu dekat, jadi mereka mengizinkan pria itu menumpang untuk sementara waktu. Tepat saat kepala sekolah menelepon untuk memberitahu
Ming 11 bisa kembali ke sekolah. Dia gembira karena bisa mengikuti ujian untuk mendapatkan beasiswa. Bohan menarik Ming 11 mendekat, mengingatkannya untuk mengecilkan suara agar tidak membangunkan tetangga. Dia mengusap kepala Ming 11, mengucapkan selamat kepada gadis kecil itu karena keinginannya terkabul. Dia mendesaknya untuk pergi terapi fisik, tetapi Sujie memberikan banyak alasan. Melihat Chunian mengancam akan menelepon Bohan, dia buru-buru membungkam mulut gadis itu. Pada saat merasakan kehangatan tangan Sujie dengan jelas, jantung Chunian berdetak kencang. Dia akhirnya menurut agar gadis itu merahasiakan rahasianya. Ujian resmi dimulai, Ming 11 berusaha keras untuk mendapatkan beasiswa. Bohan mengerjakan soal, tetapi matanya selalu mengarah pada orang di hatinya. Akhirnya, Ming 11 lolos ke 50 besar di seluruh sekolah dan masuk dalam daftar penerima beasiswa elit. Bohan datang dan menarik Ming 11 ke atap. Dia sangat puas karena bisa menyelesaikan uang sewa rumah dan membeli sepatu lari baru. Jiang Bohan, terima kasih. Bohan mencatatnya sebagai utang, tetapi dia juga akan menagih bunga dari Ming 11. Tiba-tiba ada bintang jatuh di langit. Ming 11 buru-buru menarik Bohan untuk melihatnya. Dia mengakui bintang jatuh itu sangat indah, tetapi tidak secemerlang wajah di matanya. Ming 11, apakah kita masih harus menjaga jarak? Ming 11 merasa malu, dia mencoba melarikan diri dari pelukan Bohan. Ming 11, ada bintang jatuh lagi. Seolah itu hanya pengalihan, membantu Bohan mengambil kesempatan untuk mencium pipi orang yang disukainya. Di sisi lain, si Jiao masih tenggelam dalam ilusi. Dia mengunggah foto bersama Bohan, membuat Ming 11 salah paham bahwa pria itu pagi tadi menciumnya, tetapi malamnya berkencan dengan orang lain. Mengantar Ming 11 ke sekolah, Jing Chu membantunya melepaskan helm. Bohan dengan cepat mengayuh sepedanya ke sana. Dia menanyai mengapa Ming 11 pergi ke sekolah bersama Jing Chu. Gadis itu mengabaikannya dan berjanji pada Jing Chu untuk menjemputnya nanti. Mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya, Ming 11 merasa kondisinya sangat buruk. Tepat saat melewati lapangan bola, Bohan berjanji akan mengantarnya pulang nanti. Ming 11 menolak dan bahkan tidak mau melihatnya. Setelah Ming 11 selesai kelas, Bohan bertanya mengapa gadis itu menghindarinya. Ming 11 beralasan makan siang bersama Chunian, jadi dia meminta izin untuk pergi lebih dulu. Tepat saat kepala sekolah datang menemui Ming 11 sendirian, dia bertanya apakah gadis itu tidak mau belajar renang, apakah karena masalah ayahnya. Dia meminjamkan kartu kolam renang kepada Ming 11, berharap gadis itu mengatasi trauma psikologisnya. Karena olahraga ini adalah kebanggaan ayahnya dan juga keterampilan bertahan hidup yang diperlukan. Keluar dari gerbang sekolah, Bohan cemburu dan memerah saat melihat Ming 11 dengan gembira naik mobil Jing Chu. Di tengah jalan, mobil tiba-tiba mengalami masalah. Jing Chu menginjak gas, membuat Ming 11 memeluknya erat. Jing Chu sedikit tegang, dia menggunakan kedua kakinya untuk mengayuh sepeda mengantar Ming 11 pulang. Keesokan harinya setelah sekolah usai, Ming 11 masih menghindari Bohan. Chunian menebak sahabatnya menyukai Bohan, sehingga begitu peduli pada pria itu. Minta Jing Chu datang ke kolam renang, Ming 11 ingin mencoba masuk ke air sekali. Jing Chu ingin Ming 11 memanggilnya kakak, jika dia berhasil membantunya mengatasi ketakutannya. Di luar, Bohan mendengar Ming 11 bercanda dengan Jing Chu, tetapi tidak membalas pesannya. Dia masuk dan memergoki mereka, bertanya apa yang mereka lakukan di kolam renang secara sembunyi-sembunyi. Jing Chu merangkul bahu Ming 11, menyatakan bahwa mereka sedang dalam tahap pacaran. Bohan menahan amarahnya, dia menanyai mengapa Ming 11 tidak membalas pesannya. Gadis itu berkata, dia tidak ingin si Jiao salah paham. Jiang Bohan, kamu belum menyelesaikan hubungan dengan teman masa kecilmu, kenapa malah terlibat denganku? Bohan hendak menjelaskan, tetapi Jing Chu mencari gara-gara lebih dulu. Saat mereka bergulat, tanpa sengaja mereka mendorong Ming 11 ke dalam air. Keduanya ikut melompat, tetapi Bohan berhasil menyelamatkan Ming 11. Sesampainya di rumah, Bohan tidak bisa tidur sampai pagi. Bohan teringat saat di kolam renang, Jing Chu menyindirnya bahwa dia selalu mengatakan suka, tetapi tidak mengerti apapun tentang Ming 11. Dia bahkan tidak tahu gadis itu takut air, jadi dia tidak pantas mengucapkan kata suka. Dia mengetuk pintu rumah Ming 11, Bohan bertanya kepada Jing Chu mengapa gadis itu takut air. Jika Jing Chu tidak memberitahu dia akan masuk ke kamar Ming 11. Jing Chu menceritakan bahwa ayahnya meninggal karena tenggelam saat menyelamatkan orang. Bohan menipu Jing Chu untuk keluar dan membuka pintu untuk merebut tempat tidur di sofa. Jing Chu merasa tidak berdaya, dia pun tidur duduk di ujung sofa. Pagi-pagi saat bangun, Ming 11 melihat kedua pria itu tidur sambil berpelukan. Dia dengan cepat memotretnya, lalu membangunkan mereka. Jing Chu menyindir Bohan, bahkan tidak tahu Ming 11 benci makan sayuran herbal. Dia sedang dalam suasana hati yang baik, lalu mengajak kedua teman
teman-temannya pergi bermain. Sesampainya di taman hiburan, Ming 11 dengan nyaman bermain dengan teman-temannya. Di bawah sinar matahari yang lembut, dia merekam momen-momen indah bersama Bohan. Kedua pria itu menganggap komedi putar kekanak-kanakan, jadi mereka hanya melihat kelucuan Ming 11. Tetapi pada akhirnya, mereka tetap tidak bisa menahan diri dan melompat untuk bermain bersamanya. Jing Chu melihat tatapan Ming 11 yang diberikan kepada Bohan, dia tahu sendiri bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk masuk di antara mereka. Saat hujan lokal turun, Ming 11 khawatir tidak akan sampai ke bioskop tepat waktu. Bohan memakaikan topi untuk Ming 11, lalu menariknya berlari di depan. Jing Chu mengejar, dan bersama-sama mereka menikmati mandi hujan, menikmati semangat yang memang menjadi milik masa muda. Sesampainya di kolam renang bebas, Bohan menantang Jing Chu untuk menahan napas. Mereka melompat ke dalam air, bertanding siapa yang bisa menyelam lebih lama. Jing Chu tiba-tiba kram dan harus naik lebih dulu, tetapi dia melihat sekeliling dan tidak menemukan Bohan. Ming 11 ketakutan, dia teringat saat ayahnya pergi. Dia tidak menunggu penyelamat, dia memegang pelampung dan melompat ke dalam air untuk mencari Bohan. Akhirnya, Bohan pun mau naik ke permukaan. Ming 11 yang masih ketakutan, langsung memeluknya erat. Di kamar mandi, Jing Chu mengaku kalah dari Bohan. Dia berpesan kepada temannya untuk merawat Ming 11 dengan baik, jika tidak, dia akan merebut gadis itu kembali. Namun dia mengingatkan, cinta pertama biasanya tidak berakhir bahagia. Berbicara dengan Ming 11, Bohan bertanya apakah dia begitu mengkhawatirkannya. Dia berpikir saat itu dia gegabah, tetapi setelah melompat ke air, dia baru tahu air tidak terlalu menakutkan. Dia ingat sebelum ayahnya tenggelam sepenuhnya ke dalam air, dia berusaha untuk naik ke permukaan untuk melihatnya sekali. Dia hanya bisa berdiri diam, menyaksikan ayahnya pergi. Bohan percaya, paman selalu berada di sisi Ming 11, hanya saja dia ada dalam bentuk lain. Ming 11, apakah kamu ingin mendengar cerita sedihku? Bohan bercerita dia punya seorang adik laki-laki, namanya Boyang. Dia sangat suka membuat musik, dan bahkan diam-diam menyelipkan surat undangan ke dalam buku favorit kakaknya. Ibunya selalu bangga pada Bohan, jadi dia mengingatkan Boyang untuk berusaha menjadi peringkat pertama seperti kakaknya. Karena di mata wanita itu, bakat seni Boyang tidak bisa dibandingkan dengan peringkat pertama di seluruh sekolah milik anak sulungnya. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran, jadi dia menganggap dirinya sangat bodoh. Sampai suatu hari, Boyang menanyai ibunya mengapa dia tidak membiarkannya pergi ke konser musiknya. Dia tidak mengundang ibunya karena wanita itu memang meremehkan musik anaknya. Dia tidak merasa bersalah, dan bahkan mengingatkan Boyang untuk tidak memengaruhi Bohan yang mendaftar ke universitas bergengsi di luar negeri. Ibu, aku juga dilahirkan olehmu, mengapa aku tidak bisa menjadi sepertiga dari kakak? Boyang berlari keluar rumah dengan sedih, tetapi ibunya tidak membiarkan Bohan mengejarnya. Dia menyuruh anak sulungnya untuk menjaga kesehatan demi tes fisik besok, agar Boyang bisa menenangkan dirinya sendiri. Namun, berbalik badannya Bohan justru membuatnya kehilangan adiknya selamanya. Di depan danau yang besar, Ming 11 berteriak untuk menyemangati dirinya sendiri. Dia percaya Bohan selalu menjadi kakak terbaik di dunia. Bohan mengakui Ming 11 sangat baik tetapi tidak sehebat dirinya. Di kolam renang, Bohan memutuskan untuk mendampingi Ming 11. Dia mendorong temannya untuk masuk ke dalam air, tetapi dia diserang secara tak terduga olehnya. Mereka bahkan belum sempat belajar, sudah asyik bermain bersama. Akhirnya Ming 11 pun mau turun ke air, tetapi dia selalu memegang tangan Bohan dengan erat. Dia hanya perlu melepaskannya dan gadis itu akan tenggelam ke dalam air. Bohan takut Ming 11 marah, jadi dia berjanji tidak akan melepaskan tangannya lagi. Dia dengan sabar membimbingnya untuk membiasakan diri dengan air. Dia perlahan-lahan berjalan satu putaran di kolam renang. Dalam perjalanan pulang, Bohan bertanya kepada Ming 11 setelah mendapatkan nilai renang, bagaimana dia akan membalas jasanya. Gadis itu setuju untuk mengabulkan satu permintaan Bohan dan bahkan menyarankan pria itu untuk tidak melewatkan kesempatan. Bohan menatap wajah gadis kecil itu dan membutuhkan waktu lebih untuk berpikir dengan baik. Ming 11 meminum semua susu stroberi, lalu merebut botol itu dari tangan Bohan. Dia merasa bangga melihat gadis itu tidak keberatan menciumnya secara tidak langsung. Sesampainya di depan rumah, Bohan berjanji akan mengundang Ming 11 sebagai pasangan dansanya di pesta dansa kostum. Dia tidak menyangka gadis itu mengangguk, dia pun merasa sangat gembira. Setelah Bohan kembali, si Jiao ingin memilihkan kostum untuknya. Bohan meminta maaf karena telah mengundang orang lain sebagai pasangan dansanya. Si Jiao menyalahkannya karena mengganti pasangan dansa tanpa memberitahu. Bohan teringat setiap tahun si Jiao tidak pernah meminta pendapatnya dan menganggapnya sebagai pasangan dansanya. Si Jiao berpendapat hanya dengan berpasangan dengannya Bohan bisa meraih gelar tertinggi di pesta dansa. Dia mengejek Ming 11 tidak cocok untuk menari, bahkan tidak bisa mengikuti irama, itu pasti akan membuat Bohan malu. Tetapi pria itu menegaskan, dia lebih memilih untuk duduk di bawah panggung bersama Ming 11. Sesampainya di rumah, si Jiao melampiaskan amarahnya pada gaun dansanya. Zheng Wen menghentikannya, menegaskan dia tidak akan membiarkan Jiang Bohan dan Ming 11 begitu saja. Untuk mempersiapkan pesta dansa, Bohan memanfaatkan setiap waktu luang
untuk mengajari Ming 11 menari. Dia bertanya-tanya sebelum dia muncul, siapa pasangan dansa pria itu. Bohan tidak berani mengatakannya karena takut Ming 11 marah. Gadis itu menegaskan mulai sekarang, dia akan selalu percaya padanya. Setelah berjam-jam berlatih, mereka akan menikmati rasa stroberi yang manis bersama-sama. Di pesta tim bola basket, Ming 11 bertemu Chunian yang datang bersama Sujie. Chunian melihat Shu Hao menuangkan anggur, dia pun mengingatkan Sujie yang sedang minum obat antiinflamasi harus menghindari alkohol. Dia menggantikannya, bersulang dengan Shu Hao. Xiaoyang memberi selamat kepada dua anggota keluarganya atas bergabungnya mereka dengan tim bola basket. Chunian mencari alasan bahwa dia sedikit haus untuk minum sebagai ganti Sujie. Dia merasa tersentuh, tidak menyangka Chunian akan begitu berani. Dalam perjalanan pulang, Sujie memperingatkan Chunian untuk tidak minum jika dia tidak ada. Dia takut orang lain akan melihat sisi imut ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyukainya. Chunian, terima kasih telah minum untukku. Terima kasih telah membawaku ke terapi. Terima kasih karena selalu peduli padaku. Chen Sujie, maukah kau menjadi pasangan menariku? Chunian, aku sangat ingin menjadi pasangan menarimu. Aku bisa menolak siapapun di dunia ini, tapi bukan dirimu. Chunian sangat mabuk sehingga dia memeluk Sujie dengan erat. Di sisi lain, Jing Chu diam-diam memperhatikan Min Hai berlatih menari. Ia ingin membelikannya sepasang sepatu, tapi harganya terlalu mahal. Dia harus bekerja paruh waktu sebagai tukang pijat dan meminta bosnya untuk membayar gaji 1 bulan di muka. Bos setuju, dengan syarat dia harus terus berlatih dengan master yang lebih baik. Jing Chu menyeret tubuhnya yang lelah ke panggung, menahan pukulan sampai dia jatuh ke tanah. Akhirnya, dia punya cukup uang untuk membeli sepasang sepatu impian untuk Min Hae. Setelah gaun pesta selesai, Min Hae menerima sepasang sepatu yang berkilau. Dia bersiap dengan hati-hati, menunggu Bohan datang menjemput. Tanpa diduga, dia mengendarai sepedanya di tengah jalan, namun dihentikan dan dipukuli oleh anak buah Yan Zhengwen. Di sisi lain, Sujie yang anggun berdiri dengan bunga menunggu Chunian. Dia muncul seperti seorang putri yang paling cantik dalam hidupnya. Sementara itu, Yan Zhengwen datang untuk menjemput si Jiao dan memberinya banyak mawar merah. Dia takut dia akan mengeluh tentang bunga-bunga yang cepat layu, jadi dia menyiapkan mawar yang tidak layu sebelumnya. Sampai larut malam, Min Hae masih tidak bisa menghubungi Bohan. Jing Chu mengatakan Bohan sibuk dan akan datang terlambat, jadi dia mengantarnya ke pesta dansa terlebih dahulu. Jing Chu hanya berani mengantar Min Hae ke pintu, lalu diam-diam mengamatinya dari jauh. Mendengar teman-temannya mengejek Min Hae, si Jiao menyuruh mereka diam. Namun, dia merasa ada sesuatu yang kurang dari Min Hae. Dia memberi Min Hae gelang mutiara dan memperingatkan teman-teman sekolahnya untuk tidak mempermalukan pasangan dansa lama Bohan, yaitu dirinya. Bertemu dengan Min Hae, Chunian memuji sepatu temannya sangat cantik. Min Hae bertanya-tanya, bukankah Chunian yang memberinya sepatu? Chunian menyangkalnya karena dia tidak punya cukup uang untuk membeli sepatu mahal ini. Tepat ketika Shu Hao menyampaikan pidato pembukaan pesta dansa, Sujie berjalan lurus ke arah Chunian dan mengajaknya berdansa. Min Hae merasa kecewa karena Bohan belum datang. Dalam irama musik yang lembut, Min Hae mengingat peringatan si Jiao dan berpikir bahwa dia tidak seharusnya berada di tempat mewah ini. Saat dia berbalik untuk pergi, Bohan tiba-tiba berlari ke arahnya. Dia meminta maaf karena terlambat, lalu menggandeng tangan Min Hae masuk ke pesta dansa. Musik dimainkan, dan Bohan melangkah untuk mengajak Min Hae berdansa. Di bawah cahaya yang lembut, dia dengan lembut meletakkan tangannya di pinggangnya, membimbingnya ke dalam tarian yang manis di ruangan yang dipenuhi musik dan tatapan kagum. Seluruh dunia seakan lenyap saat mereka berputar dalam diam di lantai dansa. Cahaya lampu kristal menyorot rambutnya, memantulkan pesona yang tak bisa disembunyikan di matanya. Namun, tarian yang sempurna itu ditukar dengan pengorbanan diam-diam dari orang lain. Si Jiao ingin merebut sorotan, jadi dia tiba-tiba mencium Zhengwen di tengah panggung. Teman-teman yang jahat mendorong Min Hae ke depan, menyindir bahwa dia ingin bersaing dengan si Jiao. Min Hae memutuskan untuk mengesampingkan rasa tidak percaya dirinya dan meminta Bohan memegang sepatunya. Dia menyatu dalam musik yang bersemangat, membuat semua orang ikut bersenang-senang. Dalam perjalanan pulang, Min Hae masih teringat ciuman meledak-ledak si Jiao dengan Zhengwen. Bohan bertanya-tanya, apakah dia mengagumi mereka. Min Hae tidak cemburu karena Min dinobatkan sebagai ratu dan Bohan sebagai raja pesta dansa. Dia mencubit mulutnya yang nakal, yang terus memanggil namanya. Melihat Min Hae berani menggigit, Bohan selangkah demi selangkah mendekatkannya ke pintu rumah. Min Hae, kau semakin berani. Mendengar Min Hae mengeluh sakit kepala, Bohan setuju untuk bertanggung jawab. Dia perlahan-lahan mendekati bibir yang beraroma stroberi, tepat saat Jing Chu pulang. Min Hae menanyai Jing Chu,
dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli sepatu untuknya. Dia dengan cepat menyangkal, lalu memberi isyarat kepada Bohan untuk berpura-pura memberikannya kepada Min Haye. Bohan menunggu dia masuk ke dalam rumah, lalu bertanya pada Jingchu dari mana dia mendapatkan uang. Jingchu memperingatkan Bohan, dia hanya perlu merawat Min Haye dengan baik. Pagi-pagi sekali, para penagih utang menyerbu rumah Min Haye. Dia ingat dia telah melunasi pokoknya, hanya tersisa bunga bulan ini. Preman itu menyita sepatu itu dan memberinya waktu 1 minggu lagi untuk mengumpulkan bunga. Min Haye mengejar untuk mengambil sepatunya, tetapi jatuh. Jingchu buru-buru berlari, menggendongnya pulang. Dia dengan lembut membersihkan goresan dan mencoba membuat Min Haye tertawa. Menunggu Jingchu keluar, Bohan diam-diam mengawasi temannya. Dia melihat Jingchu dipukuli habis-habisan di arena dan bergegas untuk menghentikannya. Lawan mengatakan dia membayar untuk latihan, jadi dia bisa memukul sesuka hatinya. Bohan tidak mengizinkan Jingchu mencari uang dengan pekerjaan ini karena Min Haye pasti akan sedih. Dia menyingsingkan lengan bajunya, memutuskan untuk menerima pukulan itu sebagai ganti temannya. Duduk dan mengobrol, Bohan bertanya pada Jingchu berapa banyak yang dia dapatkan setiap malam. Jingchu mengatakan bahwa latihan dibayar per jam, dan jika beruntung menang 1 ronde baru dapat hadiah. Dia menceritakan bahwa di masa lalu, ayahnya berinvestasi dengan untung, jadi dia mengajak keluarga Min Haye untuk berbisnis bersama. Akhirnya, kedua keluarga ditipu habis-habisan. Ayahnya menjual rumah untuk membayar utang, lalu menghilang tanpa jejak. Ibunya menikah dan punya anak, dan sejak itu memutuskan kontak. Selain ibu dan anak Min Haye, dia tidak punya kerabat lain. Bohan menebak bahwa Jingchu bertinju untuk membantu Min Haye membayar utang. Dia menyuruh temannya untuk berhenti dari pekerjaan ini dan membiarkannya mengurus masalah uang. Pulang ke rumah, Min Haye melihat wajah kedua temannya babak belur. Dia menyuruh Jingchu melepaskan bajunya yang kotor agar dia bisa mencucinya. Bohan menemukan luka di kaki Min Haye, tapi dia hanya mengatakan bahwa dia jatuh karena kecerobohan. Bohan melihat Min Haye merawat Jingchu dan mereka bahkan memakai sandal dan menggunakan cangkir yang sama. Dia ingat Jingchu mengatakan bahwa dia tidak termasuk dalam dunia Min Haye. Melihat kehadiran Jingchu dalam kehidupan Min Haye, dia baru memahami perkataan itu. Bohan merasa kecewa, diam-diam pergi. Di depan pintu rumah, Bohan tiba-tiba bertemu lagi dengan senior dekatnya, Zi Hui. Dia membawa surat undangan dari universitas di Amerika, menekankan bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk Bohan. Dia menasihatinya untuk tidak menyerah pada masa depannya demi siapapun, karena dia sendiri sangat menyesal telah menyerah pada gelar PhD demi cinta. Saat sesi berbagi pengalaman belajar di luar negeri, Min Haye membawa kue ulang tahun untuk Chunian. Bohan melihatnya tanpa sadar tersenyum. Si Jiao datang dan duduk di samping Bohan, mengajaknya merayakan ulang tahun. Bohan menolak karena sudah 2 tahun tidak merayakan ulang tahun. Si Jiao merasa kesal. Tepat saat melihat Min Haye menyiapkan kue ulang tahun, dia dengan arogan menjatuhkan kue itu, berpikir bahwa Bohan tidak menyukai hal-hal murahan seperti itu. Min Haye marah, melemparkan kue ke si Jiao. Bohan mendengar suara Min Haye, bergegas keluar untuk memisahkan kedua gadis itu. Min Haye menyuruh si Jiao untuk mengambil kue untuknya. Si Jiao menyindir, kue buatan sendiri tidak bernilai sepeser pun. Bohan takut Min Haye akan mendapat masalah, jadi dia menariknya keluar dari masalah. Chunian memberitahu bahwa ini adalah kue yang dibuat oleh Min Haye untuknya. Si Jiao menasihati Chunian untuk tidak menggurui, padahal dia hanya tahu mabuk setiap hari. Su Jie membela Chunian, mengusir si Jiao dari pandangannya. Kebetulan bertemu Min Haye sendirian, Bohan bertanya, apa sebenarnya hubungannya dengan Jingchu. Dia melihatnya hanya menggunakan alasan saudara untuk terus-menerus saling menggoda dengannya. Min Haye, Jingchu menjemputmu setiap hari, menggunakan cangkir dan sikat gigi pasangan denganmu. Bagaimana aku bisa bahagia? Min Haye, apa sebenarnya hubungan kita? Aku lelah, aku tidak akan mengejarmu lagi. Jiang Bohan, aku menyukaimu. Min Haye, aku akan memikirkan pengakuanmu. Pulang ke rumah, Min Haye melihat barang-barang berserakan. Dia mengatakan Jingchu pergi bertanding jauh, jadi dia mungkin terburu-buru dan menjatuhkan meja dan kursi. Listrik tiba-tiba padam, Min Haye membawa sisa kue untuk Bohan. Meskipun sedikit jelek, dia tetap ingin mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Dalam cahaya lilin yang lembut, Min Haye teringat masa kecilnya yang sering berbaring sendirian, membayangkan dirinya berada di rumah kayu yang hangat. Bohan berterima kasih kepada Min Haye karena memberinya ulang tahun yang bermakna. Dia meletakkan lilin di depan Bohan, mendesaknya untuk segera membuat permohonan. Bohan berpikir jika permohonan bisa menjadi kenyataan, maka tidak akan ada masalah dalam hidup. Namun, dia ingin berbagi separuh permohonannya dengannya. Min Haye dengan senang hati menutup matanya dan membuat permohonan untuk ulang tahun Bohan.
Ketika dia meniup lilin, dia menyentuh pipinya dengan lembut. Min Haye, inilah permohonanku. Lampu menyala, membuat Min Haye dengan gugup menyembunyikan wajahnya yang merah karena malu. Tepat saat itu, dia menerima pesan bahwa dia telah memenangkan hadiah kecil. Bo Han mengoleskan sepotong kue untuk memberi selamat kepada gadis kecil itu. Di sisi lain, Chunyan merasa sedih, meminjam dasi Sujie untuk menyeka air matanya. Dia bertanya apakah tidak ada yang menyukainya seperti yang dikatakan si Jiao. Sujie membantah, karena keluarganya, Min Haye, dan dia semua menyukainya. Chunyan, saat pertama kali aku bertemu denganmu di lapangan basket, aku terkesan dengan matamu yang berkilauan seperti bintang. Kemudian, kau menemukan bahwa aku cedera, membawaku ke dokter, dan melindungiku saat pesta. Nian, aku menyukaimu. Sujie, ini pertama kalinya ada orang yang menyatakan cinta padaku. Aku tidak akan memilih siapapun di tim bola basket selain dirimu. Sujie tersenyum, menyentuh bibir merah pacarnya dengan lembut. Dia dengan malu-malu, menggenggam tangannya. Bertemu dengan seniornya, Xiaoyang masih mengingat kebiasaan Zihui minum kopi. Karena dia menyukainya, dia mempelajari sedikit pengetahuan tentang cara membuat kopi. Dia ingat ulang tahunnya akan datang, jadi dia ingin memberikan dirinya kepada seniornya. Di sisi lain, para penagih utang kembali mencari Min Haye. Tepat saat Zihui lewat, dia menawari Min Haye tumpangan. Dia meminta Min Haye untuk membujuk Bo Han agar menerima undangan dari tim bola basket luar negeri. Dia menceritakan bahwa Bo Han telah mengejar olahraga ini sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah, dan dinilai sebagai pemain bintang 4. Setelah lulus, dia menerima surat undangan untuk bergabung dengan tim nasional luar negeri. Tetapi setelah adiknya meninggal, Bo Han tidak lagi tertarik untuk pergi ke luar negeri. Zihui menyadari bahwa setelah mengenal Min Haye, Bo Han telah kembali ceria, tetapi dia tidak bisa menyerahkan masa depannya. Zihui menawarkan untuk membantu Min Haye melunasi utangnya, agar dia bisa belajar di luar negeri bersama Bo Han. Di tepi sungai, Min Haye mengingat 2 menit paling menyesal dalam hidupnya. Saat ayahnya tenggelam, tetapi dia terlambat 2 menit untuk meminta bantuan. Dia selalu berpikir jika dia berlari lebih cepat, dia mungkin tidak akan kehilangan ayahnya. Oleh karena itu, dia ingin menang dalam lomba maraton untuk memberikan jawaban pada dirinya sendiri. Bertemu dengan kepala sekolah, Min Haye setuju untuk membujuk Bo Han pergi ke luar negeri. Tapi dia tidak akan pergi bersamanya, dan dia juga berharap semua orang akan merahasiakan ini. Mengantar Bo Han naik kincir ria, Min Haye memperingatkannya untuk tidak menciumnya diam-diam. Tepat saat kincir ria berhenti tiba-tiba, membuatnya jatuh ke pelukannya. Min Haye, kali ini aku akan menciummu secara terang-terangannya. Bo Han perlahan mendekat, memberikan ciuman manis di bibir Min Haye. Hati gadisnya seperti sedang menari-nari di dadanya. Bo Han, ayo kita pergi ke luar negeri bersama. Aku ingin melihat dunia yang luas bersamamu. Min Haye bercerita bahwa dia telah melunasi semua utangnya, dan senior Zihui bahkan telah membayar biaya sekolah di muka. Dia mendengar bahwa dia pernah ingin bergabung dengan tim basket di Amerika. Bo Han bercerita bahwa setelah kematian adiknya, dia merasa dendam sehingga selalu menentang ibunya. Tetapi jika dia pergi bersama Min Haye, dia akan mempertimbangkan untuk pergi ke luar negeri setelah pertandingan basket berikutnya. Pulang ke rumah dan melihat para penagih utang, Min Haye buru-buru mengusir Bo Han dengan halus. Mereka menagih bunga yang sudah lewat jatuh tempo dan memberi Min Haye waktu 3 hari untuk bersiap. Di lapangan basket, Sujie semakin kesakitan. Bo Han menemukan sesuatu yang mencurigakan dan bertanya apakah rekan setimnya menyembunyikan sesuatu. Sujie mengatakan ototnya tegang dan itu pasti tidak akan memengaruhi pertandingan. Bo Han bertanya untuk terakhir kalinya, ada apa sebenarnya dengan kakinya. Sujie terpaksa mengakui cederanya sejak pertandingan kualifikasi. Bo Han menyuruh temannya untuk segera berobat, tetapi Sujie bersikeras untuk berpartisipasi dalam pertandingan. Saat Min Haye tidak ada di rumah, para penagih utang menyelinap masuk dan memasang kamera tersembunyi di kamar mandi. Mereka berdiskusi untuk menjual video telanjang Min Haye, dan kebetulan Yan Zhengwen mendengarnya. Dia datang untuk menawar untuk membeli rekaman itu. Tetapi Zhengwen tetap memberi mereka pelajaran karena dia paling membenci cara-cara kotor. Di sekolah, si Jiao menunjukkan video tersembunyi itu kepada Min Haye. Jika Min Haye bersedia menjauh dari Bo Han, dia akan menghancurkan ponsel ini. Min Haye menyuruh si Jiao untuk tenang, karena dia tidak akan memiliki masa depan dengan Bo Han. Dia akan pergi ke luar negeri, sedangkan dia akan tetap di dalam negeri. Si Jiao ingat Bo Han paling benci kebohongan dan tidak akan pernah memaafkan Min Haye. Pulang ke rumah, Min Haye melihat sepasang sepatu di depan pintu. Dia langsung masuk ke kamar mandi, melepaskan kamera tersembunyi. Tepat saat Jing Chu pulang dan melihat sepatu yang rusak, dia langsung mengambilnya untuk diperbaiki. Min Haye menyadari bahwa Jing Chu telah membelikannya sepatu. Dia marah menginjak kakinya, tidak menyangka kakinya berdarah. Jing Chu buru-buru menjelaskan, ini adalah luka karena dia berlatih dengan orang
lain. Min Haye merasa sedih karena orang terdekatnya harus berkorban untuknya seperti ini. Jing Chu dengan gugup meminta maaf karena dia hanya ingin Min Haye menjadi sangat cantik dan tidak kalah dari orang lain di pesta dansa. Min Haye membuka pintu dengan emosional memeluk teman dekatnya. Jing Chu, terima kasih telah berada di sisiku. Mendengar Su Jie ingin menyuntik pereda nyeri untuk berpartisipasi dalam pertandingan, Bohan memutuskan untuk mengeluarkannya dari tim bola basket. Su Jie harus mengikuti pengaturan keluarganya dan beralih ke jurusan hukum. Meskipun kakinya lemah, dia tetap ingin membuktikan bahwa pilihannya tepat. Bohan memberi rekan setimnya kesempatan untuk melempar 5 bola untuk memutuskan apakah Su Jie akan berpartisipasi dalam pertandingan. Di bola terakhir, dia sengaja melemparkannya keluar, membantu rekannya memenuhi keinginannya. Pertandingan bola basket mahasiswa nasional secara resmi dimulai. Bohan akan mencoba membatasi waktu bermain Su Jie dan memperingatkan rekan setimnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat kompetisi maraton dimulai, pertandingan sepak bola juga berlangsung sengit. Tim bakat istimewa mencetak poin berturut-turut, tetapi lawan juga tidak bisa dianggap remeh. Seorang anggota tim lawan melanggar peraturan dengan sengaja menabrak lutut TRN Tukit. Setelah disemprot pereda nyeri, dia tetap tidak bisa berdiri. TRN Tukit mengingat kembali mimpi dan usahanya, dia tidak mau menyerah. Air matanya menetes, hanya bisa mengandalkan rekan satu timnya. Tim bakat istimewa bermain kurang 1 orang, jadi semakin sulit untuk mencetak skor. Pada saat itu, Min Haye sudah berlari setengah jalan. Dia mengingat ajaran ayahnya untuk mengikat tali sepatu dengan kencang, lalu maju lurus ke tujuan di depan. Min Haye tahu ayahnya selalu berada di sisinya. Dia bangkit dengan percaya diri dan terus berlari. Menjelang akhir babak kedua, tim bakat istimewa tertinggal 3 poin dari lawan. TRN Tukit meminta kapten memberinya kesempatan untuk berjuang habis-habisan demi gairahnya. Kembali ke pertandingan, Giang Becehan berusaha menembus kepungan, mengumpan bola kepada rekan setim. TRN Tukit melompat tinggi, akhirnya menyamakan kedudukan untuk seluruh tim. Dalam lemparan bebas di menit-menit terakhir, para anggota tim menyerahkan tugas kepada TRN Tukit. Semua orang di tribun meragukan, tetapi TRN Tukit hanya membutuhkan gairah dan kepercayaan dari rekan setimnya. Dia memusatkan pikirannya, mencetak skor sempurna untuk tim bakat istimewa. Setelah pertandingan berakhir, seluruh tim bergegas dengan sepeda motor untuk menyemangati Min Haye. Giang Becehan mengejarnya, memberitahu bahwa tim bakat istimewa telah memenangkan kejuaraan. Min Haye merasa lega, berusaha untuk menaklukkan sisa jalur terakhir. Seluruh kelompok berbaris membentuk barisan horizontal membentangkan spanduk, menyalakan kembang api untuk merayakan gadis kecil yang penuh semangat. Di bawah sinar matahari yang cerah, mereka bersama-sama menciptakan momen masa muda yang penuh warna. Di rumah Min Haye merayakan, HTH Hao ingat kakaknya bertemu dengannya di salon. Dia bertaruh bahwa Giang Becehan telah jatuh cinta pada Min Haye pada pandangan pertama. Giang Becehan mengantar Min Haye pulang, mendesak HTH Hao untuk segera mencari pacar. HTH Hao tidak ingin meninggalkan Elliot Hugh DNG sendirian, tetapi dia mengatakan bahwa dia sudah punya seseorang di hatinya. HTH Hao mengeluh karena kakaknya juga bersiap untuk pergi ke luar negeri. Giang Becehan mengatakan harus menunggu Min Haye selesai dengan formulir pendaftaran kuliahnya, baru memutuskan tanggal keberangkatan. Seluruh kelompok memanfaatkan hari bahagia ini, mengambil foto kenangan. Setelah putra mereka kembali, Nyonya Giang meminta Giang Becehan untuk segera menandatangani kontrak 4 tahun dengan tim sepak bola. Dia merasa tenang karena Min Haye ikut bersamanya, lalu segera menandatangani kontrak. Dia menelepon dan membuat janji bertemu dengan seniornya, tetapi dia sedang sibuk mewawancarai kandidat yang mendaftar ke universitas di Amerika. Giang Becehan curiga, segera menghubungi Min Haye. Ternyata dia sedang bekerja paruh waktu di sebuah toko. Dia bertanya kepada ibunya apakah dia sudah tahu bahwa Min Haye tidak mendaftar ke universitas di Amerika. Setelah tahu bahwa Giang Becehan telah menemukan kebohongannya, Min Haye menarik CNHS untuk melarikan diri. Giang Becehan berusaha mengejar, tetapi dia sudah memutuskan untuk melepaskannya. Dia tahu sulit bagi dia untuk memaafkan, tetapi dia tidak bisa menghancurkan masa depan orang yang dia cintai. Menunggu di depan rumah Min Haye, Giang Becehan ingin dia keluar untuk berbicara dengannya. CNHS tidak bisa membujuk Min Haye, jadi dia harus keluar dan meminta Giang Becehan untuk kembali. Giang Becehan kehilangan kendali, secara tidak sengaja melampiaskan amarahnya pada CNHS. Dia merasa sakit hati melihat masa depan antara dia dan gadis itu hancur. Kenangan indah masih utuh, tetapi dia bisa kehilangan dia selamanya. Di tepi sungai, Giang Becehan melihat nisan adiknya. Dia mirip dengan Min Haye, pernah mencintai lalu satu persatu meninggalkannya. Giang Becehan menonton kembali penampilan terakhir adiknya yang dia lewatkan. Musik BCDNG penuh dengan cinta, juga menyimpan banyak kesedihan. BCDNG, aku sudah menonton penampilanmu di dunia sana, teruslah bernyanyi. Setelah Giang Becehan, Tegiao juga datang mengunjungi BCDNG. Dia dengan tulus meminta maaf, hanya berharap dia memaafkannya. Ternyata 2 tahun lalu, Tegiao dengan panik membakar semua surat cinta yang dikirim untuk Giang Becehan,
tetapi tidak menyangka di dalamnya ada surat undangan konser BCDNG. Giang BC Han marah, melarang Tegiao mendekatinya. Di sisi lain, Diam Chin VN tidak mengizinkan ayahnya menikah dengan ibu Tegiao. Dia menasihati bibi itu untuk melihat dengan jelas apa yang ayahnya lakukan pada ibunya dan menjauh selagi masih bisa. Tuan Diam mengambil bingkai foto dan memukul anaknya. Untungnya Tegiao berhasil menghalangi di depan Chin VN. Dia juga berpendapat bahwa antara ibunya dan paman Diam hanya ada kepentingan. Diam Chin VN memegang tangan Tegiao, membawanya keluar dari keluarga ini. Di atap sambil menikmati angin, Diam Chin VN bertanya-tanya di mana ibunya sekarang. Apakah dia memiliki kesulitan sendiri sehingga tidak pernah mengunjunginya sekalipun? Tegiao menegaskan bahwa apapun yang terjadi dia tidak akan meninggalkan Chin VN. Dia menyiapkan sebuah kembang api yang cemerlang untuk menghibur adik kecilnya. Tegiao, aku akan bersamamu seumur hidup ini. Barulah sekarang Tegiao menyadari bahwa Diam Chin VN tahu semua kesukaan dan seleranya yang sepele. Selain itu, bahunya juga sangat kokoh. Diam Chin VN menoleh ke belakang, dengan lembut menatap gadis kecil di hatinya. Namun, sebuah mobil melaju kencang, menabraknya. Ternyata para penagih utang yang dipukuli kemarin, datang untuk membalas dendam pada Diam Chin VN. Upacara pemakaman Diam Chin VN bertepatan dengan hari hujan deras. Tegiao menahan kesedihan tetapi hatinya bergejolak. Dia bertanya-tanya mengapa ibu Diam Chin VN masih belum datang. Ibunya mengungkapkan kebenaran bahwa ibu Diam Chin VN sudah meninggal sejak lama. Tegiao memegang permen lollipop di tangannya, tetapi tidak bisa lagi melihatnya yang angkuh mengulumnya di mulutnya. Melihat bunga mawar di dalam sangkar kaca, Tegiao menemukan sebuah kartu kecil. Diam Chin VN tahu ada banyak bunga harum di dunia, tetapi hanya Tegiao yang unik di hatinya. Tegiao menyadari bahwa setiap momen dalam hidupnya, baik senang maupun sedih, ada kehadiran Diam Chin VN. Dia diam-diam berada di sisinya, diam-diam melakukan semua yang dia inginkan. Mereka akan selamanya bahagia daripada terpisah oleh hidup dan mati seperti saat ini. Beberapa waktu kemudian, Giang BC Han berpamitan dengan ibunya untuk pergi ke bandara. Meskipun dia menentang, dia tetap tidak tega meninggalkan orang yang paling dia cintai. Dia mengirim banyak pesan kepada Min Haye, tetapi tidak mendapatkan balasan. Tapi dia tidak tahu, dia sedang berlari sangat cepat untuk menemuinya untuk terakhir kalinya. Melihat mobil Giang BC Han lewat, Min Haye mengejar sambil memanggil namanya dengan sia-sia. Dia takut semua kenangan indah seperti mimpi akan terhapus oleh waktu. Giang BC Han, mungkin sejak awal, kita hanya ingin tahu tentang satu sama lain. Tapi perlahan-lahan, kamu memasuki duniaku. Jika menyukai seseorang seperti tenggelam dalam tidur, maka Min Haye sama sekali tidak ingin terbangun dari mimpinya. Karena Min Haye sangat menyukaimu bersinar terang di matanya, menyukaimu yang membantunya lebih percaya diri, merasa dirinya seperti Cinderella yang bertemu pangeran dalam dongeng. Namun, kita berdua tidak berada di dunia yang sama. Setelah berinteraksi tidak tahu kapan akan bertemu kembali. Tetapi memiliki kenangan indah bersamamu sudah menjadi hal terbaik dalam hidupku. 3 bulan kemudian, Giang BC Han selalu melihat bulan yang terang untuk mengingat Min Haye. Giang BC Han tidak tahu bahwa di Tiongkok, dia melihat kemanapun selalu membayangkan bayangannya. Keduanya tenggelam dalam kerinduan, tetapi bersikeras untuk tidak menghubungi satu sama lain. Setiap kali melihat bintang jatuh melintasi langit, Min Haye merasakan napas Giang BC Han tepat di belakangnya. Dia menyadari bahwa kerinduan itu tipis seperti benang sutra, tidak perlu diukir di hati tetapi bisa meresap jauh ke dalam tubuhnya. 4 tahun kemudian, CNHS mengadakan pesta ulang tahun kecil untuk Min Haye. Dia berharap orang-orang yang dia cintai selalu sehat, menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Harapan terakhir, dia pikir tidak akan pernah menjadi kenyataan. CNHS meminjam harapan itu, berharap Min Haye selalu bahagia. Setelah minum sedikit anggur, Min Haye salah mengira CNHS sebagai Giang BC Han. Dia sangat merindukan Giang BC Han, hanya berharap dia tidak meninggalkannya. Dia tidak ingin tidur, hanya untuk menunggu pesan ucapan selamat ulang tahun darinya. CNHS menyadari meskipun waktu berlalu, dia tetap tidak bisa menggantikan posisi Giang BC Han. Meskipun dia tidak berada di sisinya, tetapi begitu Min Haye memejamkan mata, dia akan mengingat Giang BC Han. Hanya beberapa bulan singkat bersamanya, tampaknya telah mengumpulkan semua kenangan masa muda. Cukup baginya untuk dikenang seumur hidup. Di Los Angeles, Giang BC Han tidak berhenti merindukan Min Haye. Tegiao tahu, bayangan Min Haye sudah terukir di hatinya. Dia bertanya-tanya, apakah Giang BC Han pernah menyukainya. Dia mengatakan terus terang, dia selalu menghargai dia sebagai teman dekat. Tegiao sekarang telah melepaskan Giang BC Han, menasihatinya untuk mengambil inisiatif untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Di toko gaun pengantin, TRN Tukit dengan bahagia melihat calon pengantinnya. Dia memberinya ciuman, di depan banyak pasang mata yang penuh kekaguman. Esnim mengusir semua orang keluar untuk membantunya mencoba gaun pengiring pengantin. Min Haye bertanya-tanya,
mengapa pengiring pengantin juga harus memakai kerudung? Esnim mencari alasan untuk mencari barang, lalu keluar untuk memanggil TRN Tuki. Min Haye memperbaiki penampilannya, terkejut bertemu lagi dengan Giang Becehan. Dia buru-buru bersembunyi, tetapi tergesa-gesa jatuh ke pelukannya. Giang Becehan dengan cepat mengejar, menariknya untuk menghadapinya. Giang Becehan, kamu pergi tanpa pamit dengan Tegiao ke luar negeri dan memutus kontak selama 4 tahun. Kamu sebenarnya menganggapku ini apa? Giang Becehan memeluk Min Haye dengan erat. Ternyata 4 tahun yang lalu, CNHS tidak sengaja menemukan kamera tersembunyi di tempat sampah. Dia memberitahu Giang Becehan, lalu melacak posisi ponsel yang terhubung ke kamera di ruang latihan menari milik Tegiao. Dia menceritakan bahwa para penagih utang secara diam-diam merekam Min Haye untuk mengancam dan memeras. CNHS memaksa Tegiao memberikan ponsel yang berisi video rekaman tersebut kepadanya. Saat berdesakan, Tegiao tidak sengaja jatuh dari tangga. Dokter mendiagnosis kakinya mengalami cedera serius, sehingga tidak bisa melanjutkan menari lagi. Giang Becehan menggantikan CNHS, mengambil semua kesalahan. Tegiao meminta ibunya untuk tidak melapor ke polisi, agar Giang Becehan bisa membawanya keluar untuk berobat. Selain itu, selama waktu itu, dia tidak boleh menghubungi Min Haye. Setelah memahami situasinya, Min Haye bersedia berbicara lagi dengan Giang Becehan. Dia mengatakan dia hidup dengan baik dan sudah melunasi semua utangnya. Namun, dia tidak berniat memaafkannya. Giang Becehan, apakah kamu masih suka rasa stroberi? Min Haye, jadi apakah kamu masih menyukaiku? Di bawah sinar matahari terbenam, Min Haye perlahan-lahan mendekat, memberikan ciuman yang penuh kerinduan di bibir orang yang dicintainya. Dia ingat, dia masih menyimpan seragamnya. Min Haye tiba-tiba sakit kepala, meminta Giang Becehan bertanggung jawab karena telah memukul bola ke arahnya. Akhirnya Giang Becehan kembali ke sisi Min Haye, agar kisah masa muda di antara mereka tidak ada lagi penyesalan. Mereka akan selalu mengingat gambar saat duduk di ruangan yang penuh dengan api, berbicara tentang masa depan tanpa tujuan. Mereka mengingat saat-saat mengabaikan segalanya untuk mempertahankan kesempatan terakhir yang berlalu begitu saja. Mereka mengingat riakan tanpa ragu, pengakuan saat belum merasakan kepahitan dalam cinta. Karena saat itu mereka masih muda, berani bertaruh, juga berani kalah. Jadi, selagi masih dalam keadaan impulsif, mari kita mengabaikan segalanya untuk mencintai sepenuhnya, menciptakan masa muda yang tak terlupakan. Karena masa muda itu seperti hujan badai, meskipun terkena flu tetap ingin kembali untuk mandi lagi.